Ada dua format color ID yang dapat kita temukan saat ini. Pertama yang formatnya SMDF dan yang kedua yang format datanya MDMF. Untuk melihat atau mempelajari kedua format tersebut, di sini saya akan merujuk pada datasheet IC Color ID. Sebenarnya bisa saja dari artikel lain, tapi artikel yang saya pikir cukup mudah untuk kita pahami atau kita pelajari di datasheet HT9032 ini. Di sini ada sampel data color ID, yang ini adalah sampel format data SDMF. Kemudian yang di bawahnya, yang ini adalah color ID yang format datanya MDMF. Yang membedakan, yang paling mencolok dari kedua format tersebut, di mana pada format MDMF di ujung data itu ada data nama atau nama si pemilik telepon ya dalam hal ini. Di sini contohnya Duju, Mr. Duju atau namanya siapa gitu ya. Kalau misalnya pemiliknya namanya Maman, maka di sini akan terbaca Maman, kira-kira seperti itu. Oke, kita mulai dari yang SDMF dulu. Pada contoh di sini, kita melihat rangkaian datanya seperti ini. Untuk format SDMF, dia diawali dengan header berupa kode 04 dalam format hex ya datanya. Kemudian diikuti informasi panjang dari paket data yang dikirimkan. Nah, ini paket datanya dari mulai baris nomor 3 sampai baris nomor 20. Dan yang paling akhir ini adalah data checksum untuk memvalidasi data yang dikirim. Oke. Seperti terlihat di sini, pada rangkaian data yang dikirim untuk format SDMF, 4 digit pertama merupakan informasi tanggal, di mana ini kode 30 ini yang kalau dikonversi angka 30 ini artinya 0, 33 artinya 3, 32 artinya 2, dan 31 artinya 1. Ini kalau dibaca artinya ini bulan 3 atau bulan Maret tanggal 21. Oke. Kemudian 4 digit berikutnya adalah informasi waktu. Seperti terlihat di sini artinya pukul 14.05. Kemudian data selanjutnya adalah berisi data nomor telepon, termasuk di dalamnya kode area dalam hal ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara mengkalkulasi atau memvalidasi data checksum ini. Data ini akan saya copy ke Excel dan akan kita olah pada aplikasi Excel. Oke. Data hex yang sudah diterima saya kopikan ke sini. Urutannya dari mulai digit 1 sampai 20. Dan digit ke-21-nya tidak saya sertakan karena itu nanti untuk memvalidasi, atau saya tulis aja ya di sini. 53 ini merupakan informasi checksum yang disertakan ya. Nah, untuk memvalidasi data yang dikirim, maka kita akan menghitung dari mulai digit 1, dari mulai data ke-1 sampai ke data ke-20 ini. Ya. Pertama akan kita konversi dulu dari heksa ke desimal. Ini kalau kita konversi seperti ini hasilnya. Di dalam Excel ada converter hex to dec atau heksa to desimal. 04 jadi angka 4, 12 jadi 18 seperti itu ya. Data yang sudah dikonversi ke desimal ini kita jumlahkan di sini di summary seperti ini dari C2 sampai C21 ya, kelihatan. Oke, hasilnya adalah 941. Formula checksumnya sudah saya buat simple seperti ini. Tapi untuk mempermudah kita memahami penggunaan parameter atau kalkulator checksum ini akan saya breakdown di kolom yang ini. Perhatikan, ini adalah summary atau jumlah dari data yang sudah kita konversi. Totalnya atau jumlah datanya adalah 941. Angka 941 ini
Kemudian kita konversi ke hex dulu. Jadi dari desimal 941 dikonversi ke heksa, kita mendapat 3AD. Itu ya dalam heksa. Jadi angka 941 desimal, kalau dalam heksa 3AD. Itu aja ya untuk simpelnya. Kemudian dari data heksa ini kita ambil data yang 2 digit yang paling kanan. 8 bit lower. Sebenarnya yang paling kanan ya. Oke. Jadi kita mendapat 2 digit, ya ini angka atau karakter A dan D. 2 digit dari sebelah kiri ini atau AD ini kita konversi lagi ke desimal dan kita mendapat angka 173. Kemudian angka 173 ini kita jadikan pengurang dari angka 256. 256 diambil 173, itu ya. Maka hasilnya adalah 83. Kalau 83 ini kita konversi lagi ke heksa, maka hasilnya adalah angka 53 seperti ini. Kalau angka hasil kalkulasinya sama dengan kode checksum yang dikirimkan, maka ini artinya data yang sudah kita terima sudah valid, sudah benar. Saya mencoba menjelaskan fungsi checksum ini dengan sesederhana mungkin. Sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas, silakan nanti tulis di komentar. Nah, data yang sudah divalidasi kemudian ini akan ditampilkan. Nah, untuk yang MDMF sudah saya singgung tadi di awal bahwa perbedaan yang sangat mencolok adalah di akhir dari informasi yang dikirimkan pada format data caller ID MDMF adalah ada sisipan informasi nama pemilik telepon. Adapun format data yang lainnya seperti ini, hampir sama. Yang harus diingat adalah kode headernya. Kalau di SMDMF, dia headernya adalah 04. Sementara di MDMF, headernya adalah 80. Nah, pertanyaannya kemudian, di negara kita, format data yang digunakan, berdasarkan pengalaman selama ini, di negara kita, jika kita mengcapture data dari PSTN, kedua format ini digunakan. Nah, jika Anda ingin mengembangkan produk caller ID, maka Anda harus bisa membaca kedua format data yang muncul. Di jaringan PSTN di negara kita, kedua format data ini dipakai.